Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Saya Yuyan Gede Budiarto, mahasiswa PPG Universitas 11 Maret. Berikut adalah PPL Siklus 1. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak ya. Ya, selamat pagi. Nah, senang sekali dapat berjumpa dengan kalian, walaupun kita dalam keadaan daring ya di pagi hari ini. Bertemu lagi dengan mapel informatika. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Anak berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, doa selesai. Sehat-sehat semua ya. Baik. Ya, Baik. ya di sini Bapak mungkin mengingatkan sekali lagi untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, jarak jika ada di tempat keramaian seperti itu. Jadi untuk absensi, Bapak absen di sini Pak lihat sudah 20 siswa. Hadir Pak. Hadir ya. GIS Hadir Pak. ya, lengkap semuanya sudah hadir. Sebelumnya Bapak ingin memberikan link presensi karena yang ya walaupun di sini sudah ada terlihat, jadi untuk administrasi ya, nah tetap kita gunakan absensi yang berupa link. Mengingat kembali pembelajaran yang sebelumnya. Nah, sebelumnya Pak memberitahukan manfaat dari teknologi ya, jadi yang kita pelajari hari ini bagi kehidupan kita. Contohnya pada saat PTS daring kemarin. Nah, itu kita karena tidak memungkinkan untuk melaksanakan PTS ya, jadi penilaian tengah semester secara luring. Nah, itu kita gunakan PTS daring. Nah, itu sangat membantu sekali. Nah, contohnya pada saat pengerjaan. Nah, pengerjaan itu bisa kalian kerjakan dari HP. Itu dapat memeriksa secara otomatis juga dengan sistem di sana. Jadi dengan mengerjakan anak-anak mengerjakan ABC ya, jadi pilihan ganda nanti akan terkoreksi secara otomatis. Nah, itu manfaatnya dan banyak lagi manfaat yang kita bisa rasakan dalam penggunaan teknologi. Ingat apa yang kita bahas minggu lalu yang ada di Google Classroom juga. Nah, betul sekali ya. Jadi ada setiap komputer itu ada hardware atau perangkat keras, ada software ya, jadi perangkat lunak, kemudian ada brainware, serta nanti alat input dan output yang nanti kita bisa gunakan. Nah, contohnya yang tadi pada saat pengerjaan PTS daring. Ya. Jadi di sini ada kompetensi dasar. Ya, jadi kita bisa mengenal pemfungsian perangkat keras dan sistem operasi serta aplikasinya. Jadi nanti kaitannya dengan PTS daring itu yang kita gunakan untuk mengerjakan soal. Kemudian yang kedua, nah di sini menjelaskan macam-macam interaksi dengan antarmuka standar berbagai perangkat. Nah, jadi pada saat PTS nanti atau sebelumnya itu sudah dikerjakan. Nah, itu interaksi apa yang terjadi? Contohnya pada saat mengisi identitas itu misalkan, kemudian pada proses pengisian jawaban dan menerima hasilnya nanti seperti itu. Jadi itulah namanya interaksi yang kalian lakukan dengan perangkat kalian sendiri. Nah, kemudian Pak lanjut. Nah, tujuannya di sini agar kalian bisa menjelaskan pemfungsian sistem operasi dan aplikasi dengan tepat dan mandiri. Dan yang kedua, menganalisis interaksi dan antarmuka interface berbagai piranti. Jadi di sini anak-anak bisa menganalisis ya. Menganalisis itu contohnya begini ya. Nah, pada saat anak-anak Pak kasih contoh yang sederhana, itu membawa sampah ya, sampah plastik itu misalkan, sampah plastik. Nah, yang kalian mau buang pada tempat sampah. Nah, di sekolah itu ada tempat sampah yang berwarna-warni, ada hijau, ada kuning, ada merah. Nah, jadi kalau kalian tidak analisis, itu kalian sampah plastiknya itu masukkan saja sembarangan tanpa melihat warna dari tempat sampah tersebut. Nah, tapi kalau analisis itu artinya kalian bisa membedakan. Jadi misalkan kalian bawa sampah plastik,
itu dimasukkan ke tempatnya. Contohnya kalau hijau itu sampah organik, berarti bukan di sana tempatnya. Nah, kemudian yang kuning itu berarti sampah anorganik. Nah, berarti di sana tempat dari sampah yang kalian bawa, seperti itu. Nah, itu yang dimaksud menganalisis. Nanti di inputnya itu kalian apa yang dimasukkan di sana. Nah, itu yang kalian berinteraksi dengan sistemnya seperti apa. Nah, itu tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, kemudian setelah tujuan pembelajaran, Bapak tanya dulu ya ke kalian, macam-macam software itu ada apa saja sih gitu? Ada MS Word, ada browser, ada sistem operasi, ada Android, antivirus, dan lain-lain. Oh iya, betul, Is. Iya, Pak. Ya, silakan. Berikutnya jawabannya kita diberikan link dari website sekolah dan klik Pak, dan klik lalu menuju ke soal seperti pengisian formulir. Oh iya, betul. Ini adalah bentuk interaksinya antara kalian dengan sistem tersebut atau sistem PTS daringnya. Contoh kasus ya. Nah, masih terkait dengan PTS daring, contoh kasus di sana. Kemudian penilaian. Jadi penilaian di sini Bapak akan berikan penilaian atau melakukan penilaian berupa penilaian sikap. Nanti penilaian ini soal uraian. Nanti soal uraian itu sebagai evaluasi nanti ya. Jadi sampai di mana pengertian atau pemahaman kalian tentang materi hari ini. Nah, yang ketiga itu adalah keterampilan. Nah, keterampilan penilaiannya Bapak tuangkan dalam ini satu LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Halo. Ya. Halo. Hai. Hai, halo. Hai. Halo. Apa namanya, bahan ajar ya. Jadi di Google Classroom-nya itu bahan ajar, kemudian LKPD-nya jadi yang penugasannya itu sudah Bapak berikan. Nah, kemudian sudah siap sekarang ke kasusnya. Jadi kita ke pembelajaran inti atau ke kasus yang kita coba pecahkan bersama seperti itu. Membagi kelompok dulu. Nah, jadi kebetulan di sini kita bagi dulu dengan kelompok membagi kelompoknya dulu. Nah, mungkin bisa satu kelompok terdiri dari 5 orang berupa teka-teki silang. Nah, tujuannya apa? Kesulitan pada istilah-istilah ya. Jadi karena informatika itu banyak mengenai istilah dalam bahasa Inggrisnya seperti itu. Contohnya saja perangkat keras, yaitu adalah hardware. Nah, itu hardware. Nah, itu bagaimana pelafalan dari tulisannya itu supaya nanti kalian bisa lebih paham. Jadi kita coba dalam bentuk TTS, teka-teki silang. Bapak jelaskan tadi tujuan pembelajaran kita itu supaya kalian lebih paham. Nah, ini dari mengklasifikasikan. Nah, setelah kalian mendapatkan jawaban tadi ya, jadi mendapatkan jawaban dari TTS-nya, kalian masukkan ke sini di tabelnya. Nah, yang pertama di sini ada namanya perangkat input. Jadi yang kalian dapatkan di TTS itu nanti berupa jawaban-jawaban yang kalian klasifikasikan. Input, alat proses, alat output, sistem operasi, software. Sistem operasi. Ya, betul sekali ya di sini ya. Jadi karena sudah dijawab tadi, berarti ini adalah Android. Nah, kalau yang perangkat input tadi keyboard. Nah, itu. Jadi itu maksudnya anak-anak ya, untuk yang klasifikasi ini adalah kalian bisa memahami dengan cara mengklasifikasikan. Nah, ini yang dimaksud keyboard, ini yang dimaksud sistem operasi. Nah, itu. Nah, kemudian di bawahnya analisa interaksi pengguna dengan user interface dalam PTS daring. Jadi di sini kita ambil contoh PTS daring. Dari yang Pak jelaskan mengenai contoh kasus kita pada TTS itu, ada yang mau ditanyakan? Apa sudah paham? Sudah paham ya? Ya, sudah paham. Oke, sudah paham anak ya. Bagus. Jadi itu nanti dikerjakan dengan kelompoknya. Nah, nanti untuk kelompoknya, nah itu mengerjakan bisa melalui WA ya. Jadi bisa dijapri temannya yang satu kelompok, bisa didiskusikan apa jawabannya dari TTS-nya, kemudian dari klasifikasinya, dan dari interaksi yang kalian dapatkan nanti dari
diskusi nanti. Nah, kemudian hasil dari presentasi hasil dari TTS-nya nanti itu kalian presentasikan dengan kelompoknya. Dari Google. Silahkan anak-anak kalau mau cari dari Google boleh. Pak berikan waktu 20 menit ya, jadi untuk berdiskusi mengenai TTS-nya. Nanti bisa WA Pak juga bisa. Jadi kita yang pertemuan ini secara langsung itu namanya sinkron ya. Kemudian yang di WA itu namanya asinkron. Buat laporan observasi. Jadi anak-anak bisa pada saat melakukan kegiatan kelompok itu membuat satu laporan observasi. Nanti isi laporan observasi itu yang pertama ada tema kegiatan observasinya supaya kalian lebih paham, yaitu pertama itu input device, yaitu alat masukan. Jadi prosesnya pada sistem komputer itu ada input dulu, proses baru output. Nah, jangan terbalik ya, karena pertama itu pasti kalian menginputkan data. Contohnya pada saat pengerjaan PTS daring HP kalian itu ada user interface-nya, jadi ada antarmuka penggunanya. Jadi yang mana antarmuka pengguna itu bisa kalian lihat, bisa kalian berinteraksi di sana. Kira-kira untuk PTS kemarin itu pakai yang CLI apa yang GUI? Ada yang tahu? GUI, graphic user interface, karena di sana ada gambarnya. Dia sudah berbasis graphic user interface. Nanti untuk membuat laporan ya. Jadi yang tadi yang pertama itu tema kegiatan observasinya, kemudian tujuan observasinya, kemudian proses observasinya di sana. Dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 dulu silakan. Kan bentuk tampilan grafis yang berhubungan langsung dengan pengguna atau user. Jawabannya user interface. Ya, bagaimana anak-anak? Betul jawabannya dari dia? Ya, betul ya. Jadi untuk nomor 7 itu user interface ya. Analisa dan evaluasinya. Jadi jawabannya dari kalian ya, karena kalian yang diskusikan tadi. Nah, silakan di perangkat input siapa yang menemukan tadi dari kelompok mana yang sudah selesai. Nah, itu silakan bisa disampaikan. Kelompoknya siapa yang sudah? Riana ya, silakan Riana. Tadi di perangkat input dapat berapa? Riana. Dapat 1. 1 ya? Dapat 1. Oke, dapat 1. Bagus. Yang nomor 2 dari Maulidia, coba Maulidia, kelompoknya dapat berapa tadi alat pemrosesan? Dapat 2 Pak. Oh 2. Oke, apa yang pertama? Ya. Motherboard sama RAM. Motherboard ya, sama RAM. Oke, bagus. Nah, betul sekali ya. Ada yang lain dapat berapa? Yang lainnya sama apa dapat beda? Sama Pak. Sama. Pertanyaan dulu sampai di sana. Tidak, Pak. Ya, tidak ada. Sudah paham ya kira-kira untuk yang kita bahas pada pagi hari ini ya. Sudah bisa dipahami? Ya, sudah ya. Jadi kita ambil contohnya PTS daring. Nah, PTS daring itu ada beberapa yang bisa kita analisa pertama, kemudian yang kedua bisa kita klasifikasikan. Ya, silakan dari dia. Nah, silakan dia bisa membantu Bapak untuk menyimpulkan. Dan Bapak lihat dari pengamatan tadi dari anak-anak sudah bagus ya dalam diskusinya. Nah, kemudian dalam penyampaian presentasi dari hasil diskusi yang kalian lakukan itu sudah baik. Nah, Bapak akan berikan anak-anak cara untuk merancang TTS dengan aplikasi antarmuka yang berbasis GUI. Nah, seperti yang materi kita tadi itu berbasis graphic user interface. Mari teman-teman, sebelum ciri pembelajaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak untuk waktunya di pagi hari ini. Nah, tetap jaga kesehatan. Ya, kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya.